Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas. Karena ada sapa Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku ummiyan. Wali yang tidak bisa baca tulis. Layak tubuh tegese tidak bisa menulis sapa Syekh Ali, wala yaqra dan tidak bisa menulis sapa Syekh Ali. Karena dan ada sapa Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yatakallamu, meskipun tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi beliau iku yatakallamu bisa membahas, berbicara sapa Syekh Ali Al-Khawas an ma'anil Qur'anil Azim, tentang makna-makna Al-Qur'an, wa sunnatil musyarrafati dan sunnah-sunnah Nabi. Dia bisa membahas makna-makna Quran, makna-makna hadis, kalaman nafisan, dengan perkataan, dengan penyampaian yang indah, yang enak. Tahayyara fihi al-ulama, makna-makna Al-Qur'an yang bahkan ulama-ulama pun juga bingung terhadap makna-makna tersebut. Jadi terhadap kalam-kalamnya. Jadi dengan perkataan-perkataan beliau menyampaikan makna-makna Al-Qur'an dan makna-makna hadis itu dengan perkataan-perkataan yang indah yang bisa membuat bingung ulama. Wa kana mahallu kashfihi, kok bisa beliau memiliki ilmu atau kemampuan semacam itu? Dari mana sumbernya? Padahal beliau tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Nah, ternyata wakana mahalu kasfihi, dan tempat dari mana beliau bisa kebuka semua ilmu-ilmu tersebut adalah iku lauhal mahfuz anil mahwi, dan lauhul mahfuz yang memang terjaga dari penghapusan, anil mahwi. Sifatnya lauhul mahfuz itu adalah yang dijaga dari dihapus, wal isbati, dan memang ditetapkan. Jadi ilmunya itu bersumber dari Lauhul Mahfuz. Enggak belajar, enggak bisa baca, enggak bisa menulis, tapi ilmunya bersumber langsung dari Lauhul Mahfuz. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ali iku la yarahu, tidak melihat yang Syekh Ali sapa ahadun seorang pun qatun sama sekali yusolli hale salat sapa Syekh Ali az-zuhr yang salat zuhur fi jama'atin ing dalam jamaah. Tidak ada seorang pun yang melihat Syekh Ali salat zuhur berjamaah. Walau ghariha, dan sakliyane jamaah, alias selain zuhur fil jamaah, juga selain salat zuhur, salat lainnya itu enggak pernah melihat Syekh Ali Al-Khawas salat berjamaah. Bahkan ada sapa Syekh Ali iku yaruddu, menutup sapa Syekh Ali babahanudhi ing pintu tokonya Syekh Ali. Beliau punya toko, tapi ketika jamaah itu beliau tutup tokonya. Waqtal azani, ing dalam waktunya azan, tokonya tutup, tapi tidak ada yang melihat beliau ke masjid terus jamaah salat itu. Akhirnya fayaghibu, maka hilang atau menghilang sapa Syekh Ali sa'atan ing dalam waktu sebentar. Tsumma yakhruju, lalu keluar sapa Syekh Ali, fasadafu, lalu bertemu atau berpapasan sapa orang-orang ing Syekh Ali fi Jami' al-Abyad ing dalam, atau mendapati sapa nas ing Syekh Ali fi Jamil Abyad ing dalam Masjid Jami' al-Abyad bi Romlati Ludin ing desa Romlah Lud, yang kayak kemarin itu Syekh Ibrahim Al-Matbuli masjidnya di situ.
mendapatinya fi sholatil zuhri, yang dalam sholat zuhur. Ternyata beliau sholat zuhurnya di sholat Jami' Al-Abyad, sholat masjidnya di Masjid Jami' Al-Abyad. Wa akhbaro, dan menceritakan sapa al-khadimu, orang yang menjaga masjid, orang yang mengurus masjid, annahu, bahwasanya Syekh Ali iku daiman ing dalam salawase, selamanya iku yusolli, sholat sapa Syekh Ali az-zuhur, ing sholat zuhur, indahum, bersama mereka. Ternyata mendapat kabar dari pengurus masjidnya kalau Syekh Ali itu memang sholatnya di sini terus selamanya, jadi nggak pernah absen sholat di sini. Ini sama seperti apa kemarin kisahnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli yang orang-orang mengingkari kalau Syekh Ibrahim Al-Matbuli tidak pernah sholat zuhur, sampai fatwa ulama fuqaha, ulama fikih mengingkarinya. Dan ya ternyata ulama fikih sendiri mendapati Syekh Ibrahim Al-Matbuli berada di Masjid Jami' Romlatiluddin. Nah, sama seperti masjidnya ini, di Syekh Ali Al-Khawas. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, berdawuh sapa Syekh Ali Al-Khawas, la yusabma, tidak dinamakan sapa wong tidak dinamakan aliman ing seorang alim menurut indana, menurutku tidak dinamakan, tidak disebut orang alim menurutku sapa ilaman, kecuali orang kana kang ada apa ilmuhu, ilmunya man iku ghair mustafadin, tidak diambil atau tidak diperoleh min naklin, dari penukilan, au sodrin, atau dari pemikirannya orang lain. Jadi menurut Syekh Ali Al-Khawas, orang alim itu adalah orang yang ilmunya itu bukan berasal dari nukil dari imam ini, nukil dari ulama itu, bukan juga orang yang ilmunya itu berdasar dari pemikiran orang lain. Jadi dari mana? Dari dirinya sendiri. Itu namanya orang alim. Bi ayyakuna, kelawan yen ana sapa man iku khadiriyal maqam, iku bangsane hadir maqam. Ini benar-benar ilmunya ilmu laduni, atau ilmu yang memang bersumber dari dirinya melalui ya ijtihad sendirilah. Itu namanya orang alim menurut Syekh Ali Al-Khawas. Wa amma ghairu hadza, adapun utawi selainnya iki alim, selainnya orang yang semacam ini, selainnya orang yang ilmunya itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari perkataan orang lain, bukan dari pemikiran orang lain, selain orang semacam itu, fa inna ma huwa hakin li ilmi ghairihi, fa inna ma huwa, maka sesungguhnya si ghairi haza, orang selain orang alim itu, iku hanyalah hakin, hanya orang yang menceritakan li ilmi ghairihi, maring ilmunya orang lain. Jadi kita ini hanya menceritakan ilmu orang lain. Fa inna ma huwa hakin li ilmi ghairihi faqat. Jadi dia hanya menceritakan ilmu orang lain saja, tidak memilih ilmunya sendiri. Ya falahu, maka iku kedua ghairi haza ajruman, utawi pahalanya orang hamila yang membawa sepaman al ilma ing ilmu. Maka dia akan mendapatkan ya pahalanya dari orang yang memiliki ilmu, pahala membawa ilmu saja, bukan pahala ilmunya. Jadi kita ini hanya bisa mendapatkan pahala pembawa ilmu, bukan pahala alim. Hatta adahu, sampai dia menyampaikan ilmunya. La ajrul alim, bukan pahalanya orang alim. Jadi dia hanya mendapatkan pahala orang yang membawa ilmu, tapi bukan orang yang berilmu. Wallahu la yudhi'u ajrul muhsinin. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yudhi'u ajrul muhsinin, tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat bagus, berbuat
orang-orang yang ya berbuat atau memperbaiki dirinya. Tsumma qala, lalu berkata sapa Syekh Ali Al-Khawas, man arada ay ya'rifa martabatahu, barang siapa yang pengen mengerti, pengen mengetahui derajatnya, martabatnya, fil ilmi, dalam ilmu, yakinan la syakka, halih yakin tanpa ada keraguan sama sekali, pengen bener-bener tahu martabat ilmunya, derajatnya seberapa dalam masalah ilmu, apakah dia memang berilmu tinggi atau ilmu rendah atau sedengan, maka falyarudda kulla qaulin hafidhahu ila qailihi, maka falyarudda, maka kembalikanlah kulla qaulin, pada setiap perkataan atau pendapat, hafidhahu, yang dia hafalkan ila qailihi, kembalikan ila qailihi, kepada pengucapnya. Kembalikan semua ilmu-ilmu yang didapatkan yang melalui penukilan itu kepada pengucapnya. Imam Syafi'i mengatakan begini-begini, kita kembalikan semua. Imam Ghazali mengatakan begini-begini, kita kembalikan semua ilmunya tersebut. Terus setelah semuanya kita kembalikan, wa yanzuru, dan melihat sopaman, dan dia falyarudda wa yanzuru, dan melihat sopaman ba'da zalika, setelah dikembalikan semua itu, ila ilmihi, kepada ilmunya sendiri. Terus setelah semuanya ilmu dikembalikan kepada pemiliknya, pada orang asalnya atau asalnya, maka lihat di dalam dirinya ada enggak, masih tersisa berapa ilmu yang ada dalam dirinya. Fama wajadahu fahuwa ilmuhu, maka kalau yang masih tersisa atau yang masih ada dalam dirinya yang dia dapatkan, maka itu adalah ilmunya. Yang tersisa itu adalah ilmunya. Jadi misalnya ya, kalau dibuat angka ya, seorang punya ilmu 90. Ternyata 90 itu ada perkataan 10% perkataannya ini, 10% perkataannya, sampai tersisa 10, hanya 10 yang tersisa. Maka itu adalah ilmunya sendiri, itu 10 itu. Jadi dari 90 ilmu, misalnya kalau kita dibuat angka, itu yang tersisa 10. Nah 10 itu adalah ilmunya, derajatnya segitu, jadi sedikit ternyata ilmunya. Wa adhunnu Allah yabqa ma'ahu illa syai'un yasirun, dan saya yakin, saya mengira, saya menyangka, saya berprasangka bahwasanya yang tersisa pada diri orang tersebut hanya sedikit. Nah, kalau semacam ini la yusamma bihi aliman. Kalau semacam itu berarti dia tidak disebut orang alim kalau memang semacam itu. Tapi kalau misalnya 90 itu dia kembalikan, ternyata yang dikembalikan adalah hanya misalnya 10% atau 5%. Ini perkataannya imam ini perkataannya imam ini, dikembalikan semua, ternyata masih banyak ilmu yang ada di dirinya. Nah, itu bisa dikatakan martabatnya adalah alim. Itu menurut Imam Ali Al-Khawas, cara mengetahui seberapa jauh sih ilmu kita, seberapa tinggi sih ilmu kita. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ali Al-Khawas iku yaqulu dawu sapa Syekh Ali Al-Khawas, la yasiru ar-rajul indana ma'dudan min ahli thariq. La yasiru ar-rajul indana, menurut kami seseorang tidak menjadikan atau tidak dihitung atau tidak dianggap min ahli thariq, sebagai ahli thariqah, illa in kana aliman bi syari'atil mutahhirah, kecuali dia mengetahui dengan alim terhadap syariat Islam. Jadi ya orang thariqah ya harus ngerti dulu syariatnya. Syariat itu maksudnya apa? Mujmaliha wa mubayaniha wa nasikhiha wa mamasukhiha, khassiha wa amiha. Ya, tentang kaidah-kaidah ilmu ushul fikih itu, mana lafaz-lafaz yang mujmal, mubayyan, yang mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang khas, mana yang am. Nah, dia harus tahu tentang itu. Tapi wa man jahila hukman wahidan minha, kalau ada orang tidak mengerti tentang masalah satu dari hukum-hukum itu, tidak mengerti mubayyan, mujmal, tidak mengerti khas, am misalnya, ya saqat an darajati rijal, maka dia gugur
tidak dianggap berada di derajatnya orang-orang ahli thariqah. Fakultu lalu saya berkata lahu maring, saya di sini adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani, lahu maring Syekh Ali Al-Khawas. Inna ghaliba musalliki hadza zaman, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani kepada Syekh Ali Al-Khawas. Inna ghaliba musalliki hadza zamani ala hadza saqitun an darajatir rijal. Loh, sesungguhnya mayoritas orang-orang yang menuntun salik, menuntun ahli thariqah pada zaman ini, guru-guru atau kiai-kiai atau ulama-ulama yang menuntun murid-muridnya, menuntun ahli thariqah atau jamaahnya pada zaman ini, itu semacam ini artinya tidak menguasai syariat secara penuh, ya berarti mereka sakitun an darajatil rijal, berarti mereka gugur dong, alias tidak dianggap sebagai tidak berada dalam derajatnya laki-laki yang sempurna atau rijal. Faqala, lalu Syekh Al-Khawas berkata, "Na'am, iya memang begitu." Zaman sekarang ulama-ulama atau mursyid-mursyid thariqah itu ya kalau tidak menguasai syariat ya tidak bisa dianggap dia adalah rijal yang sempurna. Inna haula yursyidun nas, orang-orang semacam itu, musliki atau orang-orang yang menuntun ke thariqat itu, mereka yursyidun nas, memberikan petunjuk, irsyad kepada orang-orang, ila ba'di umuri dinihim, kepada menuntun kepada memberikan petunjuk kepada sebagian masalah-masalah atau permasalahan agamanya nas, agamanya orang-orang. Memang kiai-kiai atau ulama-ulama atau musliki itu menuntun orang-orang untuk mengetahui permasalahan-permasalahan atau kepada permasalahan-permasalahan agamanya mereka. Memang semacam itu. Jadi ya mau nggak mau ya gimana lagi orang. Jadi tidak, karena ilmunya itu nggak sempurna, nggak sepenuhnya, ya memberikan irsyad kepada orang-orang pun juga hanya sebagian saja, sebagian masalah-masalah agama saja, nggak semuanya juga. Wa amal musalliku ya fahuwa man law infarada fi jami'il wujud la kafan nas kullahum minal ilmi fi sa'ir ma yatlubunahu. Sedangkan orang yang menuntun orang ahli thariqah itu ya orang yang apabila dia sendirian, jadi tidak ada orang lain, tidak ada, misalnya dia hidup sendirian di dunia ini, lakafan nas kullahum minal ilmi bisa irima yatlabunahu, maka dia mencukupkan diri dari orang-orang, mencukupkan diri tidak butuh terhadap orang-orang, visa irima yatlabunahu, dalam semua perkara-perkara yang mereka cari. Jadi mampu untuk menjawab, mampu untuk menuntun semua atau memberikan tuntunan kepada apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau seandainya dia hanya sendiri di dunia ini, yang pintar atau yang ahli ilmu, tentunya dia mampu untuk menuntun dengan sepenuhnya masyarakat. Ya, ditanya dalilnya tahu semua, hukumnya apa, tanya masyarakat, tanya lagi hukumnya apa, tahu, dijawab, terus ya dalilnya apa. Itu namanya musallik. Bahkan ada sebuah Syekh Ali Al-Khawas iku yaqulu, berkata sebuah Syekh Ali Al-Khawas, nahnu utawi kita iku fi sanati 41 wa 900. Kita sekarang berada di tahun berapa? 941. Jami wa abwabil auliya qad tazahzahat. Semua pintu-pintu kewalian, pintu-pintunya wali, pintu-pintunya para wali itu semua sudah mulai bergeser untuk lil khalqi, untuk ditutup, dikunci.
Wa ma baqi al-an, dan sekarang tidak tersisa maftuhan, pintu yang terbuka, illa babu Rasulullah, kecuali pintunya Rasulullah. Jadi semua pintu-pintu menurut Syekh Ali Al-Khawas pada tahun itu hampir semuanya, semua pintu para wali itu ditutup. Hanya pintu Rasulullah saja yang terbuka. Oleh karenanya fa'anzilu kulla daruratin, maka letakkanlah kalian semua, tempatkanlah kalian semua kulla daruratin, segala madorot, segala kemelaratan, segala kesusahan yang kalian alami kepada Rasulullah. Karena hanya pintu Rasulullah saja yang terbuka. Hasolat, maka hasil lakum maring sira bihi kelawan Rasulullah SAW, maka kamu akan mendapatkan hasilnya, alias bisa mengatasi segala kemadorotan. Jadi karena pintu Rasulullah saja yang terbuka. Wakana, dan ada sapa Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawuh sapa Syekh Ali Al-Khawas, min makna hadis innallaha yaqra'ul habra as-samin, fi makna, dalam maknanya hadis, dalam maknanya hadis innallaha yaqra'u al-habru as-samin, maknanya adalah makna hadis itu Allah membenci orang yang alim dan gemuk. Li annal murad bil habri al-alim, karena yang dikehendaki dengan al-habri itu adalah al-alim, orang alim. Jadi Allah membenci, tidak senang kepada orang alim yang gemuk. Wasamnuhu, nah kenapa kok dibenci orang alim itu? Wasamnuhu, utawi kegemukan dari orang alim tersebut, iku ya dulu ala qillati wara'ihi, menunjukkan sedikit wirainya orang alim tersebut. Jadi kegemukan tubuh seseorang itu menunjukkan wirainya sedikit. Wa amalihi bi ilmihi, dan juga sedikit amalnya terhadap pengamalan terhadap ilmunya, dan juga menunjukkan dia sedikit sekali mengamalkan ilmunya. Seandainya falau tawarra'a, seandainya dia itu wirai, lam yajid syai'an yasmanu bihi, maka dia tidak akan mendapatkan hal-hal sesuatu yang bisa membuat tubuhnya gemuk. Jadi menurut Syekh Ali Al-Khawas, orang yang memaknai atau menafsiri atau menjelaskan hadis innallaha yaqrahu al-habru as-samin, itu ya dimaknai dengan ya orang alim yang gemuk. Allah membenci orang alim, enggak senang terhadap orang alim yang gemuk. Kenapa? Karena orang alim karena gemuk itu menunjukkan dia kurang wirai, dan juga dia sedikit sekali mengamalkan ilmunya. Nah, kalau dia wirai, maka nggak mungkin ada makanan atau apapun yang bisa membuat dia gemuk. Ada sebuah cerita zaman dulu ketika Nabi masih di Mekah, ada orang Madinah, orang Yahudi Madinah, nama itu Malik bin Saif, Malik bin Saif. Dia itu seorang Yahudi, ya kiainya lah tokoh. Nah, dia bersama anak buahnya, bersama santri-santrinya berangkat ke Madinah, ke Mekah untuk ya berdebat dengan Nabi. Karena dia mendengar di Mekah ada seorang Nabi gitu. Nah, ya biasa orang Yahudi kan macam itu, jadi nggak percaya kalau ada Nabi. Ternyata Malik bin Saif ini orangnya gemuk, orangnya itu ya gemuk, kiai atau pemimpin atau tokohnya gemuk. Nah, sesudah sampai ke Mekah dan bertemu dengan Nabi, terus berdebat, nggak percaya kamu Nabi, nggak ada Nabi. Nah, akhirnya sudah berdebat semacam itu, sudah mengakhiri perdebatan, hampir akhir perdebatan, Nabi bertanya sama Malik bin Saif, hei Malik, apakah benar Allah menurunkan, berfirman dalam Taurat, innallaha yabghudul
habru asmin. Allah membenci, Allah tidak senang terhadap orang yang gemuk dan orang alim dan gemuk, yang gemuk. Dengan pernyataan semacam itu, dengan pertanyaan semacam itu, akhirnya Malik bin Syaif ini agak berat, mau nggak jawab karena Nabi tahu, mau nggak dijawab dia di hadapan murid-muridnya. Akhirnya dia jawab, ya, ada di Taurat. Nah, terus Nabi, lah kamu kok gemuk? Akhirnya membaca mendengar pertanyaan Nabi lagi itu, dia akhirnya ngamuk-ngamuk dan berkata, Allah tidak menurunkan apapun terhadap para rasulnya. Mendengar pernyataannya Malik bin Syaif ini, murid-muridnya itu kaget. Hei Malik, benar apa yang kamu katakan semacam itu? Allah tidak menurunkan apapun. Iya, Allah tidak akan menurunkan apapun terhadap rasul, terhadap para rasul. Para rasul itu sama manusia, seperti kita. Berarti Allah juga tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Iya, Allah tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Oh, ternyata, kata murid-muridnya, selama ini saya salah mengangkat kamu. Kamu nggak percaya terhadap Taurat. Kenapa kamu berbicara semacam itu? Ditanya sama murid-muridnya. Nah, Malik akhirnya jawab, saya marah. Kenapa kok Muhammad ngomong semacam itu? Menyinggung saya tentang masalah gemuk, masalah orang alim gemuk. Nah, akhirnya disimpulkan oleh murid-muridnya itu, orang-orang Yahudi itu. Oh, berarti kamu kalau marah itu ngomongnya semacam itu ya. Mampu atau bisa atau membalikkan fakta. Ya sudah, sekarang saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Kami tidak menganggap kamu sebagai kiai lagi. Saya nggak angkat sebagai tokoh lagi. Kami gantikan dengan orang lain. Akhirnya si Malik itu dicopot dari pangkatnya atau dari derajatnya sebagai seorang tokoh, seorang kiai Yahudi dari Madinah, dan digantikan oleh orang lain. Itu ada sedikit cerita tentang masalah orang yang alim dan gemuk ketika Nabi masih di Mekah. Wa kana dan ada sebuah Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu. Dawu sapa Syekh Ali Al-Khawas fi qoulihi dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadza din birrajulil fajir. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'ayyidu, niscaya akan menguatkan hadza din ing agama ini birrajulil fajir, dengan laki-laki yang fajir, laki-laki yang banyak berdosa. Artinya agama ini bisa kuat dengan sebab laki-laki fajir. Apa sih al-fajir itu? Nah, oleh Ali Al-Khawas ini ditafsiri, dijelaskan hadis ini, yadkhulu fi al-alim. Yang termasuk orang fajir itu adalah orang alim. Au al-musallik, atau orang yang menuntun, ahli thariqah, orang-orang yang menuntun untuk suluk, ya mursyid atau pemimpin atau kiai lah, yang menuntun para muridnya atau para jamaahnya untuk suluk. Termasuk fajir yang nanti bisa menguatkan agama. Tapi al-alim al-musalik itu yang bagaimana? Yang termasuk fajir, iza lam ya'mal bi ilmihi fi nafsihi, kalau mereka berdua tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri. Walakin afta wa dalla an-nas ala tariqillah, tapi mereka justru berfatwa, memberikan fatwa dan menunjukkan kepada orang-orang, kepada masyarakat, menunjukkan orang-orang atau masyarakat kepada jalan Allah, jalan menuju Allah. Wa kadzalika yadkhulu fi al-alim, begitu pula termasuk orang fajir, laki-laki fajir yang bisa menguatkan agama itu adalah al-alim wal abid, orang alim dan orang yang beribadah, ahli ibadah,
keduanya idza zahada fid dunya, keduanya zuhud di dunia. Tula umrihima, selama hidupnya berbuat zuhud. Falamma qarabat wafatuhuma, nah ketika kematian itu dekat, alias ketika mereka mendekati kematian, malah ila dunia, malah mereka condong, malah tertarik kepada dunia. Jadi selama hidupnya itu zuhud, tapi ketika sudah mulai mau meninggal, mereka berdua malah condong atau lebih tertarik kepada dunia. Wa habbaha, dan mencintai dunia, wa jama'a al-mala min ghairi hilihi, dan bahkan sampai mengoleksi harta duniawi dengan cara yang tidak halal. Akhirnya fayamutani, lalu mereka berdua mati, orang alim dan orang abid ini mati, ala zalika, dalam kondisi semacam itu. Nah, fayuhsyaroni fil ma'al fujari al kharijina an hadil ulama, maka dia nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang fajir, yang keluar dari hidayahnya para ulama yang bagaimana ya, ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa kana, dan ada sebuah Sya'al al-Khwas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, iku berkata sebuah terdahulu sebuah Sya'al al-Khwas, al-mamnu' min ru'yatil jan, yang tidak dapat melihat yang tercegah atau yang terhalang dari melihat jin, innama huwa fi suratihim, itu sebenarnya adalah melihat bentuk bangsa jin, allati khalaqahumullahu 'alaiha, yang Allah ciptakan. Allah menciptakan jin misalnya dari api ya, dari api. Nah, ya kita tidak bisa melihat wujud aslinya jin. Wa idza arada al-haqqu ayyattali'a ahadan. Nah, ketika Allah menghendaki untuk menampakkan atau memperlihatkan kepada seseorang min abidi, dari hamba-hambanya Allah, ala ru'yatihim, untuk melihat bangsa jin, Allah menghendaki memperlihatkan kepada salah seorang hambanya untuk bisa melihat jin min ghairi iradatin minhum, dengan tanpa persetujuan atau kehendaknya bangsa jin sendiri. Allah menghendaki si A dapat melihat jin atau diperlihatkan untuk dapat melihat jin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat al-hijab, hijab. Allah akan angkat hijab, penghalang, an ainir ra'i, dari matanya orang yang melihat tersebut. Allah akan mengangkat hijab dari matanya si A itu. Akhirnya fayaruhum, lalu si A akan melihat bangsa jin tersebut. Waqad yamullahu ta'ala al-jinna bil-zuhuri lana, dan Allah pun memerintahkan jin untuk menampakkan diri kepada kita. Nah, titik itu tadi fayaruhum, maka orang tersebut si A itu akan melihat bangsa jin itu kalau Allah menghendaki. Dan jinnya itu bukan jinnya, Allah akan mengangkat hijabnya. Jadi ada caranya. Satu, pertama, ketika Allah menghendaki untuk memperlihatkan bangsa jin kepada seseorang, maka Allah akan buka hijabnya meskipun bangsa jin nggak mau adam irodatihim. Nah, yang kedua adalah dengan cara Allah memerintahkan kepada bangsa jin, waqad ya'murullahu ta'ala al-jinna bil-zuhurina, untuk menampakkan kepada kita. Akhirnya fatajassaduna lana, lalu mereka membentuk atau menyerupakan diri, memperlihatkan kepada kita dengan bentuk macam-macam. Akhirnya fanarahum ra'yal ain, lalu kita akhirnya bisa melihat bentuk mereka. Mereka bentuknya seperti hewan, seperti burung, atau misalnya kuntilanak atau yang lainnya. Itu fatajassadu, mereka mengambil jasad atau mengambil bentuk. Lalu setelah kita bisa melihat jin, thumma idza ra'ainahum fataratan yakununa ala suwarihim fi anfusihim, maka kadang-kadang kita melihat wujud asli mereka yang Allah ciptakan itu,
Wa taratan yakununa ala suratil bashar, dan terkadang juga mereka berbentuk seperti manusia, au ghairiha, atau selain wujudnya manusia, hewan atau apa, atau hal-hal yang menakutkan, setan-setan yang biasa, setan pocong atau yang lainnya. Kenapa? Fa inna lahumut tasyakkul fi ayyi suratin sya'u, kal malaikah, karena mereka bisa merubah bentuk, merubah diri sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi mau jadi batu kayak, mau jadi kucing kayak, mau jadi pohon, mau jadi orang, itu setan bisa. Kalau malaikatnya sebagaimana malaikat bisa tasyakkul, bisa merubah diri. Waqad akhadallahu bi absharina anhum, dan kita itu memang oleh Allah diambil penglihatan kita terhadap mereka. Jadi tidak bisa melihat mereka. Fala narahum, maka kita tidak akan bisa melihat mereka. Illa iza kushifa al-hijabu lana, kecuali kalau hijab kita itu dihilangkan atau diangkat oleh Allah. Dan satu lagi yang ma'hudurihim, jelasnya ada di situ ada jinnya, ma'hudurihim. Wa hum fi majalisina wa haitsu kunna. Nah, jin, bangsa jin itu ada di majelis-majelis kita, tempat kita berada, dimanapun itu pasti ada bangsa jin. Bola. Terus setelah menjelaskan tentang bagaimana bentuk bangsa jin, Syekh Ali Al-Khawas berkata lagi, wa aswatuhum la tushbihu aswatana min kulli wajhin. Suara bangsa jin, suara jin juga tidak sama, tidak mirip dengan suara kita, suara manusia. Min kulli wajhin, dari segi apapun, entah suaranya, entah huruf-huruf vokalnya, atau bagaimana mengucapannya, itu enggak sama seperti kita. Hiya mukhtalifatun, dan mereka pun juga suaranya berbeda-beda. Kenapa kok bisa begitu? Wazalika li anna ajsamahum latifatun, karena jisim atau bentuk tubuh bangsa jin itu latif, lembut, tipis. Jadi lembut, kalau manusia kan kasar. Nah, karena bentuknya tipis, akhirnya fala yaqdiruna ala makharijil huruf al-qasifah, maka mereka tidak akan mampu bisa mengeluarkan suara-suara huruf-huruf yang tebal-tebal seperti halnya manusia. Kenapa? Li'annaha tatlubu intibaqan wa sholabatan, karena mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya itu membutuhkan untuk mingkem, buka, atau ada keras. Jadi nggak bisa, karena tubuh atau jasad atau jisim mereka itu bukan sesuatu yang keras, sesuatu yang lembut, bukan terbentuk dari atau terbuat dari sesuatu yang kasar seperti kita. Jadi nggak bisa mengeluarkan suara layaknya manusia. Wa husulul ilmi lana min kalamihim. Terus bagaimana kok misalnya ada manusia yang bisa memahami bahasa jin atau omongannya jin? Wa husulul lana ilmu, wa husulul ilmi lana min kalamihim, dan kita bisa mengetahui perkataan mereka. Innama huwa linutqihim bimithali hurufina, itu karena mereka berbicara atau mengucapkan dengan selayaknya huruf-huruf kita. La bihaqiqatiha, bukan dengan hakikat dari suaranya jin. Haza hukmu kalamim, ini adalah hukum atau perkataan mereka madamu fi suwarihi al-asliyah, selama mereka berada di bentuk aslinya. Itu nggak akan bisa, nggak sama, kita nggak akan bisa menangkapnya, memahaminya nggak bisa. Terus kok kita bisa tadi memahami atau mendengar suara jin berbicara, atau suara jin ketawa, atau suara jin semacam itu, kok bisa? Nah, itu karena gini, wa amma idza dakhalu fi ghairi suwariha, adapun ketika mereka masuk ke bentuk selainnya, jadi misalnya mereka masuk ke hewan atau berbentuk apa, ya maka fa hukmul alat, maka hukum suaranya itu ya suara yang dimasukinya. Hukumnya kucing ya berarti ya ngomongnya kucing, meong misalnya, jinnya bersuara seperti jinnya masuk ke manusia, ya akhirnya jinnya bicaranya kayak bicara manusia, bahasa manusia. Lil alat alati dakhuluha min insin aw bahimatin aw ghairzalik, apapun yang dimasuki oleh jin ya bahasanya pakai bahasa yang dimasukinya.
Jadi kok bangsa jin bisa ngomong sama manusia, karena bangsa jin masuk atau menempati kepada tubuh atau benda tersebut. Jadi makanya bisa berbicara dengan sesuai dengan benda itu. Yang dimasukinya apa, yang dibentuknya atau yang dia menyamarnya sebagai apa. Sebagai manusia berbicara seperti manusia. Ini penjelasan tentang masalah jin yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Khawass, tentang jisimnya bagaimana, tentang kita bisa mungkin nggak bisa melihatnya, terus suaranya itu seperti apa, terus bagaimana kok suaranya bisa kita bisa mendengar suaranya atau bisa memahami suaranya. Itu karena jin itu secara bentuk, secara suara itu tidak bisa dapat kita lihat, tidak bisa kita dengar. Tapi kok jin bisa kita lihat? Itu satu, dengan cara Allah membuka hijab kita, atau Allah memerintahkan jin untuk menampakkan diri kepada kita. Nah, ketika kita melihat jin, kadang jin itu berbentuk seperti bentuk aslinya ketika mereka diciptakan, atau bisa juga berbentuk seperti bentuk yang mereka mau, manusia atau hewan atau apapun. Terus suaranya jin itu tidak sama dengan makhluk, dengan manusia. Dari segi apapun nggak sama. Makrotnya ataupun suaranya nggak akan sama dengan manusia. Karena apa? Jisimnya jin itu adalah latif, lembut. Jadi nggak mungkin bisa mengeluarkan suara-suara yang sesuai dengan makrotnya manusia A, B, C dan lain sebagainya. Karena itu membutuhkan pertemuan antara sesuatu yang keras, itbaq, mingkem atau mengucap, atau dengan pertemuan lidah dengan rongga-rongga yang ada di mulut, itu kan pertemuan benar-benar keras. Nah, sedangkan jisimnya jin itu latif, lembut, nggak mungkin bisa mengeluarkan suara semacam itu. Nah, terus kita bisa mendengar suara jin? Ya karena ketika jin merubah bentuk atau masuk kepada sebuah benda, sebuah sosok, ya maka jin akan bersuara seperti sosok yang dia masuki. Masuk ke sosok manusia, yang berbicara dengan bahasa manusia. Masuk ke hewan, yang berbicara dengan bahasa hewan. Wa kana dan ada sebuah sya'al al-khasra dan yaqulu daw ma fil qalbi yadhharu ala wajhi, ma fil qalbi, sesuatu yang ada yang tersimpan di hati, iku yadhharu ala wajhi, itu bisa tampak, bisa terlihat dari wajah. Yang di dalam hati itu nyimpan apa, itu bisa tampak dari wajah. Wa ma fi nafsi, dan sesuatu yang tersimpan di dalam tubuh, di dalam nafas, atau dalam diri atau dalam tubuh, yadharu alal mabus, itu bisa tampak dari pakaian. Di pakaiannya bagaimana, berarti bentuk tubuhnya semacam itu, atau bentuknya semacam itu. Atau sedang apa, hatinya sedang begini, pakainya begitu. Lagi senang, pakainya bagus, rapi. Lagi senang cewek, ya dengan pakai minyak wangi. Nah, itu bisa tampak dari hatinya, dari pakaiannya. Nah, orang hatinya lagi marah, ya bisa dilihat dari wajahnya. Yadharu alal wajhi. Wa ma fil aqli yadharu alal ain, dan apa yang ada dalam otak, dalam akal, itu akan tampak dari matanya. Matanya begitu nih, dia lagi mengatur siasat apa, atau dia lagi memikirkan apa. Wa ma fi sirri yadhharu fil qaul, dan apa yang ada di benak maka akan ada di dalam ucapan. Di benaknya mau mengucapkan itu, ya keluar ucapannya. Wa ma fi ruh yadhharu fil adab, dan apa yang ada dalam jiwa, dalam ruh kita, itu bisa tampak dari adab atau perilaku kita, tata krama kita. Kalau ruhnya orangnya baik, ya jiwanya memang jiwa baik, ya adabnya bagus. Wa ma fi surah kulluha yadhharu fil harakah, dan apa yang ada dalam sosok manusia, bentuknya manusia, itu bisa tampak, bisa terlihat dari gerakannya.
dia orangnya lembek, ya kan, gerakannya juga lembek. Dia orangnya itu enggak aktif, atau misalnya pemalas, ya gerakannya juga malas. Dilihat dari gerakannya, tingkah lakunya. Wa kana, dan ada sapa sya'al al-khawas iku yang qulu dawu sapa sya'al al-khawas idza tawajjahta, ketika menghadap sapa kamu ila Allah mari Gusti Allah fi khusuli amri dunyawin au ukhrawin, untuk menghasilkan masalah dunia atau masalah akhirat, fatawajjah ilaihi, maka menghadaplah pada Allah, wa anta faqirun, dan dengan kondisi dirimu sebagai orang yang fakir, orang yang membutuhkan Allah. Zalilun, dan juga dalam kondisi merendah. Jadi kita ketika berdoa, entah meminta apapun, masalah duniawi maupun masalah ukhrawi, ya kita ya menghadap sama Allah, berdoa dengan kondisi fakirun wa zalilun. Memang kita butuh pada Allah, dan kita juga merendah di hadapan Allah. Fa inna ghinaka wa izzataka, karena sesungguhnya merasa dirimu itu kaya, merasa dirimu itu tidak butuh apapun, wa izzatika, dan merasa dirimu itu mulia, yamna'anika al-ijabah, itu bisa menghalangi sifat semacam tadi, merasa diri enggak butuh, merasa diri itu tinggi derajatnya, itu justru menghalangi al-ijabah, diijabahnya doa. Wa in kana billah, meskipun toh rasa kemuliaan atau rasa ketidakbutuhan itu berasal dari Allah. Li'anna al-ghina wal 'izza sifatani la yashuhu lil 'abdi ad-dukhul biha 'ala Allah abadan. Karena sifat tidak butuh, merasa tidak butuh, sifat merasa tinggi, sifat merasa mulia, itulah dua sifat yang seorang hamba enggak sah masuk ke menghadap ke Allah dengan berkondisikan semacam itu. Jadi enggak sah, alias ya enggak diterima, enggak mau Allah. Orang ada tamu kok berlagak sok jagoan atau berlagak sok mulia di hadapan, misalnya di hadapan raja atau di hadapan orang yang justru lebih mulia, ya malah tamunya atau rajanya atau orang yang mulianya itu malah nggak mau, sungkan, malas menghadapinya. Li'anna hadratul haqq ta'ala laha al-izzah zatiyatan, karena secara zat Allah itu adalah mulia. Fala taqbalu azizan wala ghaniyan, nggak mau, Allah nggak akan terima orang yang merasa mulia, orang yang merasa tidak butuh. Wa hadza amrun man zaqahu la yumkinuhu ayyunkiruhu min nafsi, dan hal ini barang siapa yang mampu orang merasakannya, maka nggak mungkin dia mengingkarinya terhadap dirinya. Artinya kalau dia bisa merasakan hal itu, kalau dirinya itu tidak berdaya, tidak merasa rendah, itu ya nggak akan mengingkari kalau memang begitu, Allah itu ya mulia, dirinya rendah, Allah itu maha kaya, maha tidak butuh terhadap makhluknya, sedangkan dia itu adalah orang atau hambanya yang sangat butuh terhadap Allah. Maka kalau dia merasakan itu, memahami hal itu secara benar, maka tidak mungkin dia mengingkarinya. Artinya ya ketika berdoa ya harus semacam itu, nggak mungkin malah berdoa malah sombong, menyombongkan diri. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.